Ada nggak Bu, ketika Ibu masuk kerja di sini terus Ibu kayak, aha, saya akan bertahan di sini sampai 17 tahun yang akan datang. Nah, perempuan Indonesia tuh kelemahannya itu kurang asertif. Kalau laki-laki boleh jadi direktur tapi nggak perlu pusing urusan rumah. Kenapa giliran perempuan kita harus mempertimbangkan itu gitu? Halo teman DX, ketemu lagi dengan saya Syafinas Nasyar dalam podcast The Extraordinary Minds. Di podcast persembahan Bahana Sekuritas ini kita akan bertemu dengan sosok-sosok yang inspiratif, baik dari ceritanya ataupun mungkin mimpi-mimpinya, kisahnya, pokoknya semua akan kita ulik di sini. Biar apa? Biar kita bisa sama-sama menjadi The Extraordinary. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat loyal dengan perusahaannya, betul-betul ada di perusahaan ini dari nol dan sekarang sudah menduduki posisi jadi direktur. Nah, sebagai milenial kayak kita, Gen Z pasti bertanya-tanya, kok bisa sih loyal banget, sedangkan kita adalah kaum pindah-pindah gitu kan. Kita harus tahu alasannya kenapa Ibu Danika Aditama ini bisa sangat loyal. Halo Ibu. Halo Syafina. Apa halo kabarnya? Teman-teman DX juga. Thank you ya udah diundang ke The Extraordinary Minds gitu. Apa kabarnya Ibu? Aduh, aku sehat banget. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, thank you juga udah nyempetin waktunya di The Extraordinary Minds. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang di awal, kalau Ibu nih ada di perusahaan yang sama dari nol sampai akhirnya sekarang udah jadi direktur gitu. Aku mau tahu dulu dari awal ceritanya, kenapa Ibu bisa berakhir di perusahaan ini, Bahana TCW, yang sekarang juga merupakan perusahaan manajer investasi yang terkemuka lah di Indonesia. Boleh. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, dulu itu kan aku waktu kuliah tuh ambil jurusannya jurusan akuntansi di FEUI waktu itu. Jadi kenapa ambil jurusan akuntansi? Karena bapakku juga ambil jurusan itu. Terus bapak bilang kan, udahlah kamu kalau misalnya mau cari kerjaan yang gampang gitu kan, diterima di mana-mana, udah aja akuntansi gitu. Akuntan gitu jadinya. Akuntan jadinya kan. Nah itu kan dibutuhkan tuh di banyak perusahaan. Nah terus waktu di tingkat akhir, aku magang di perusahaan kimia gitu. Nah terus udah gitu aku gak sengaja ketemu nih kakak kelasku yang di FEUI lagi jadi analisnya Bahana TCW. Terus udah gitu dia ngomong, kamu mau gak apply juga nih karena kita lagi ada lowongan di Bahana TCW. Nah di zaman itu kan waktu saya baru tingkat akhir itu di tahun 2008. Nah di zaman 2008. Nah, oke. jadi di tahun itu ya pasar modal atau industri capital market ini masih belum populer lah di angkatan aku gitu kan. Terus udah gitu, nah tapi kan aku research gitu. Terus udah gitu, wah kayaknya menarik juga nih dinamikanya investasi pasar modal. Akhirnya aku setuju lah, oke deh aku apply. Terus udah gitu akhirnya keterima juga di Bahana TCW. Kita ikut program MT-nya, namanya Special Hire Program gitu. Dan aku di-assign jadi product development waktu itu, jadi produk spesialisnya gitu. Dan pada saat itu job desk-nya apa nih untuk jadi produk spesialis? Jadi waktu itu aku role utamanya adalah meng-create produk gitu, jadi men-structure. Kan kalau di Bahana TCW itu kan manajer investasi ya, jadi kan produknya reksadana. Jadi aku harus mendesain nih produk reksadana seperti apa yang cocok buat kebutuhan di investor-investor kita gitu. Jadi sebenarnya waktu apply pertama kali itu ya udah cuman kayak cari kerja normal aja gitu. Benar. Pernah Apalagi kan kegambar nggak akan berakhir jadi direktur gitu? Nggak pernah kebayang dulu. Dan waktu itu kan di 2008 zamannya krisis Lehman Brothers ya. Jadi pas aku masuk tuh ke Bahana TCW, ya kondisinya juga lagi chaos gitu kan. Semuanya lagi menangani investor yang protes. Terus udah gitu aku juga baru masuk, jujur kurang paham gitu ya tentang pasar modal, tentang reksadana gitu. Terus udah gitu userku waktu itu resign tiba-tiba karena kan ya di 2008 semuanya kalang kabut lah menangani investor yang mau narik dananya gitu. Jadi waktu itu kalau di Bahana TCW itu dari AUM-nya 8 triliun banyak yang keluar, banyak yang tarik jadi tinggal 2 triliun gitu. Jadi ini
kondisinya sangat chaos gitu di dalam perusahaan. Userku keluar, aku juga jadi nggak ada yang membimbing kan, langsung direct supervisornya jadi BOD gitu. Oh, langsung. Langsung. Dari situlah akhirnya belajar bener-bener karena bisa Belajar dapat benar-benar. akses ke BOD. Benar. Kan akuntan. Benar. Tahu pasar modal. Ini sama case-nya dengan saya yang dulu juga wartawan Sospol, sekarang jadi wartawan ekonomi gitu. Belajarnya tuh karena kita nyemplung langsung aja Benar. gitu. Nah, metode belajarnya apa yang dipakai pada saat itu? Ya sama kayak Syaf ya, jadi aku juga learning by doing gitu. Banyak belajar dari, wah coba ternyata salah dimarahin gitu kan, coba lagi. Dan untung aja waktu itu di Bahana itu orangnya cuma sedikit, 25 orang. Tapi semuanya helpful gitu, semuanya support. Jadi dari mulai orang operationsnya, orang IT-nya, tim investmentnya gitu. Jadi siap mereka mau sharing informasi ke aku gitu ya. Oh ini nih caranya begini nih, bikin produk begini nih caranya gitu. Terus ya udah pelan-pelan dari situ bisa ngerti apa milestone-nya satu persatu. Oke. Gitu. Yang ngajak pada saat itu resign juga nggak? Enggak, masih ada. Sampai waktu sekarang? Itu. Sampai sekarang udah enggak. Oh enggak juga tuh kan malah Ibu dan Ika yang diajak malah lebih awet. Berarti kan kurang lebih udah 16 tahun ya? Udah 17 tahun. 17 tahun, 16. Apa yang bikin Ibu bisa bertahan segitu lama? Ya aku suka banget sama dinamikanya ya. Jadi di pasar modal itu kan semuanya cepet berubahnya. Terus udah gitu kita jadi banyak sekali belajar hal baru gitu. Setiap hari supaya nggak ketinggalan, supaya tetap relevan, supaya tetap kompetitif, kita harus belajar hal baru, harus create hal baru terus gitu. Dan kebetulan kan di role aku sendiri kan juga product development ya, membuat produk baru, membuat inisiatif bisnis baru gitu. Jadi ya memang ada sesuatu yang selalu dipelajarin gitu. Oke, jadi ada adrenalin rush-nya ya. Benar. Kesulitannya apa terbesar di awal selain memang karena nggak mengerti pasar modal gitu ya? Kesulitan apa yang Ibu alamin di awal-awal itu? Ya jadi ya pertama awalnya saya masuk udah krisis gitu kan. Jadi untuk menggain trust balik dari investor aja itu udah PR yang cukup besar gitu kan. Terus udah gitu sebetulnya cycle-nya pasar modal ini juga cepet ya. Jadi cepet naik tapi cepet turun juga gitu. Jadi itu yang harus kita face setiap hari gitu kan. Nggak perlu krisis aja udah turbulence gitu. Udah naik turun. Jadi kita harus benar-benar edukasi si investornya nih, seperti apa sih investasi yang benar gitu. Apa yang Ibu pelajari pada saat Ibu pertama kali ada di industri pasar modal ini, lalu bekerja di perusahaan manajer investasi? Apa yang Ibu pelajari dari pola krisis ini gitu? Apakah Ibu selalu akhirnya mencermati, oh ya udah krisis sebenarnya nggak kenapa-napa, krisis tuh time to buy gitu. Krisis tuh akan berlalu begitu saja gitu, atau apa yang Ibu pelajari dari krisis ini? Jadi selama kita masih percaya ya sama pemerintah Indonesia, sama negara ini gitu, sebetulnya krisis itu gak ada yang panjang gitu ya, gak ada yang long term gitu. Justru ini bisa menjadi momentum atau peluang yang pas gitu untuk kita mulai berinvestasi gitu. Jadi kan justru ini harga murah gitu kan untuk mulai buy on low gitu kan. Nah dari situ kita nggak perlu panik gitu kan. Kalau kita udah punya balance atau saldo juga kita nggak perlu panik. Kita tunggu aja 6 bulan atau maksimal setahun deh, itu pasti recovery lagi. Kalau kita masih believe sama perekonomian Indonesia gitu. Nah ini menarik nih, kalau kita masih believe sama perekonomian Indonesia, 17 tahun sudah berlangsung, artinya udah mengalami berapa banyak krisis? COVID ya, sekarang COVID ya, 2000 war. Ya 2013 juga ada yang sangat spesifik ke industrinya reksadana juga ada, misalnya perubahan regulasi gitu ya, sehingga ada rush cukup besar gitu. Banyak sih, ada mungkin 4-5 kali ada. Dan itu semua akhirnya pasar recovery. Pasar recovery so far sampai sekarang ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan aku adalah gimana caranya kita bisa punya belief itu ke perekonomian kita gitu. Maksudnya kan pasti banyak juga penonton-penonton kita yang memang udah belajar berinvestasi, apalagi kemarin kan data terbaru dengan adanya COVID, investor muda sekarang meningkat banget gitu kan. Gimana caranya kita masih bisa punya belief ke pemerintah gitu di tengah semua gonjang-ganjing yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau Indonesia ini kan demografinya kan besar ya. Jadi ini demografi yang
kita dikaruniai oleh penduduk yang sangat banyak dengan usia yang produktif gitu. Artinya kan ruang untuk grow-nya juga sangat besar gitu. Jadi artinya fundamental perekonomian Indonesia tuh cukup baik gitu kan dibandingkan negara-negara lain. Nah, maka dari itu ya ke depan ya kita akan percaya tetap ada grow nih di Indonesia ini. Makanya ujungnya kita masih bisa berharap ya perekonomian akan recovery gitu. Nah, mungkin dengan basis itu ya kita bisa melihat sebenarnya recovery itu nggak akan butuh waktu yang lama gitu. Nggak akan butuh waktu yang lama. Jadi apapun yang lagi dialami saat ini harusnya kita lihat ini jadi peluang ya Bu. Betul. Karena kan sekarang juga iya, IHSG juga belum balik lagi ke 7.000 gitu. Sekalinya balik ke 7.200 turun lagi gitu kan. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan berarti ya. Betul. Ya, berarti akan recovery lagi. Ada nggak Bu ketika Ibu masuk kerja di sini terus Ibu kayak saya akan bertahan di sini sampai 17 tahun yang akan datang gitu. Sampai 17 tahun sih mungkin nggak pernah terlintas gitu ya. Cuman waktu itu saya aha momennya waktu saya pertama kali akhirnya berhasil launching produk pertama saya gitu. Jadi waktu masuk kan jadi MT terus kan belajar. Akhirnya harus create produk dong. Nah, launching pertama itu saya create buat spesifik klien waktu itu. Jadi institutional client butuh kebutuhan yang spesifik. Kemudian saya create produknya yang match. Ya walaupun ada ininya ya, ada naik turunnya gitu kan. Ada yang nggak pas, ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya dengan segala challenge dan keterbatasan informasi itu. Tapi begitu launching produknya sangat rewarding gitu. Jadi wah senang sekali gitu akhirnya bisa meng-create satu produk yang ternyata emang meet nih kebutuhannya si klien ini gitu. Dan menghasilkan profitable dan banget dari situ. menghasilkan yield buat mereka gitu. Jadi kan istilahnya jadi on point gitu ya, tepat guna. Nah, waktu itu kalau gitu saya bisa lanjut deh create produk lagi gitu dan ini yang akan rolling terus gitu ke depannya. Kita sebagai perempuan ya Bu ya, kadang untuk bisa mencapai posisi-posisi strategis tuh banyak stigmanya gitu loh Bu. Banyak yang bilang biasanya di dunia keuangan tuh didominasi sama laki-laki gitu kan. Terus kayaknya kalau perempuan akan terlalu sensitif, akan terlalu pakai hati gitu kerjanya. Ada gak sih Bu yang membatasi Ibu karena adanya stigma-stigma itu gitu? Ada ya, terutama tentang ini ya, stigma role perempuan harus banyak di rumah, harus membagi waktu untuk mengurus anak gitu ya. Di keluarga prioritasnya harusnya keluarga gitu kan. Ya itu juga yang menjadi challenge waktu saya menerima amanah sebagai direksi khususnya gitu. Tapi dalam perjalanan untuk menaiki jenjang itu pun juga ada hambatan-hambatan semacam itu. Terus dipandang sebelah mata misalnya. Lebih di prefer mungkin yang talent yang laki-laki gitu dan lain sebagainya. Ya itu nggak apa-apa. Maksudnya itu ya part of part of life lah ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa selama kita show kita tetap profesional gitu ya. Nggak baper gitu ya misalnya. Terus kita bisa lebih asertif. Nah perempuan Indonesia tuh kelemahannya itu kurang asertif. Jadi banyak yang dipikir sendiri tapi nggak dikomunikasikan gitu. Jadi kita harus lebih opinionated supaya kita bisa positioningnya tuh sama gitu seperti talent-talent yang lain gitu. Jadi udah nggak dilihat lagi sebagai ya masalah gender gitu kan. Nah cara Ibu deal dengan stigma-stigma itu gimana gitu? Selain Ibu jadi lebih asertif, lebih bisa mengutarakan pendapat, pandangan, itu apa lagi yang Ibu lakukan? Karena kan stigma itu bukan baru, itu udah dari zaman dulu selalu ada gitu. Kalau perempuan mimpin pasti akan lebih kelemar-kelemar lah, lebih sensitif lah, nggak akan tegas gitu. Nah, Ibu dealnya tuh gimana? Justru kan kita memanfaatkan part itu ya, maksudnya kelemar-kelemar itu kan ya itu negatif side-nya lah. Tapi kan sebenarnya positifnya kita sensitif, kita lebih tahu how to balance gitu ya, how to negotiate gitu kan. Terus udah gitu interpersonal skill kita juga umumnya lebih smooth gitu ya untuk melihat kondisi, untuk cari angle gitu. Untuk justru itu kita anggap sebagai kelebihan gitu. Jadi jangan menganggap stigma ini jadi sebagai kelemahannya kita sebagai perempuan. Dan cara Ibu untuk bisa tetap relevan dan berkembang gitu di Bahana TCW itu caranya gimana? Ya jadi jangan pernah kita merasa tuh wah kita udah cukup nih ilmunya gitu. Jadi kita harus belajar terus gitu kan. Kita belajar bisa dari source yang macam-macam kan.
Ya misalnya yang jalur inilah ya, jalur formal gitu, pendidikan, sertifikasi dan lain sebagainya. Terus udah gitu yang lain ya kita bisa lihat benchmarking gitu dari industry practice seperti apa. Kompetitor tuh bikin apa sih misalnya gitu kan. Oh di luar bisa bikin produk seperti ini nih dengan fitur seperti ini ya. Kita harus explore juga dong. Masa di kita nggak bisa bikin gitu. Terus udah gitu kita juga bisa misalnya perluas networking, cari mentor-mentor yang sudah sukses lah, sudah hebat gitu ya. Jadi kita banyak tuh belajar dari mereka seperti apa sih caranya mereka menjadi sukses di karir mereka gitu. Boleh dong Bu dirinci Bu nih dari MT sampai akhirnya direktur. 17 tahun nih apa aja nih tanggung jawabnya, role-nya, lalu tantangan terbesarnya tuh apa aja? Oke, jadi kalau yang pertama masuk kan MT ya pasti diputer lah ya ke seluruh bagian gitu. Terus udah gitu saya penempatan pertamanya jadi produk spesialis. Produk spesialis tentu aja ya meng-create satu produk. Challenge-nya itu tadi karena informasinya masih limited gitu kan, tapi harus create produk ya banyak yang harus di-adjust gitu. Terus kemudian saya dipercaya sebagai role-nya head waktu itu. Jadi udah memimpin satu divisi, tetap di produk juga, tapi scope-nya lebih besar gitu. Jadi kita bisa provide untuk ke seluruh segmen nih, retail maupun insti. Kemudian saya dikasih role lagi lebih gede untuk buka akses distribusinya. Jadi retail distribution and product gitu. Jadi ini matching juga kan, saya punya ke kompetensi di bidang produk, terus ya udah akses distribusinya saya cari. Nah ini saya bisa provide nih produk apa supaya cocok nih ke jalur distribusinya lewat perbankan, lewat digital, lewat macam-macam gitu. Nah terus naik lagi role saya waktu itu untuk business initiative gitu. Jadi oke lah kita mau misalnya explore inisiatif baru, bisnis baru. Misalnya kita mau tap waktu itu zaman itu di 2013 itu belum ada nih digital. Dunia digital ini masih belum seberkembang sekarang gitu. Jadi ya kita explore digital platformnya seperti apa, terus udah gitu user journey-nya seperti apa. Kita benchmarking juga waktu itu ke India yang udah jauh lebih maju dari Indonesia gitu. Sampai akhirnya terakhir sampai untuk ke business solution gitu. Jadi ya udah dari inisiatif sampai kalau misalnya ada needs dari investor itu ya udah kita create yang custom gitu ke mereka gitu. Nah, terus baru di 2021 terakhir akhirnya saya menerima amanah jadi direktur. Gitu. Itu panjang banget Ibu. Selain ya karena Ibu tadi bilang dunia ini tuh dinamis gitu dan selalu membuat adrenalin rush gitu ya. Ibu gak pernah jenuh ada di industri yang sama gitu. Ini saya berbicara kacamata saya sebagai milenial dan juga mungkin mewakili teman-teman milenial ataupun Gen Z lainnya gitu. Kadang yang bikin kita pindah itu gak cuman jenuh aja. Tapi ada beberapa industri yang memang mengharuskan kita untuk pindah agar kita bisa dapat kenaikan salary, kenaikan posisi gitu. Kalau kita stay di satu tempat akhirnya kita gak naik gitu. Terus udah gitu jenuh juga, toxic environment juga gitu. Nah saya mau tahu nih Ibu selama segini lama, 17 tahun. Dan Ibu tadi bilang juga Ibu gak pernah berpikir akan bertahan 17 tahun gitu. Gak pernah jenuh Bu? Alhamdulillah gak pernah sih ya. Jadi ya itu tadi karena role saya kan justru meng-create sesuatu yang baru gitu. Jadi akan selalu ada sesuatu hal yang baru yang saya pelajarin. Regulasi baru, market baru, segmen baru, bahkan nggak perlu keluar perusahaan lain pun udah selalu baru gitu. Jadi begitu nggak sempat bahkan terlintas untuk jenuh gitu ya. Mana cycle-nya naik turun cepat sekali gitu. Kadang menghadapi krisis terus udah gitu recovery lagi, kita harus prepare lagi produk baru. Jadi ya untungnya itu pace-nya sangat cepat dan pas gitu ya ke saya gitu. Tapi kan kalau misalnya kondisi orang-orang kan beda-beda gitu. Mungkin ada yang nggak suka juga dengan dinamika seperti ini. Iya ya, nggak suka juga terlalu fluktuatif, terlalu dinamis juga. Ada yang justru lebih jadi ketakutan gitu ya. Benar. Ketika Ibu menghadapi, katakanlah lah ada momen satu Ibu jenuh gitu kan. Aduh ini terlalu stressful gitu karena perubahannya terlalu cepat. Itu pasti mungkin akan Ibu alamin gitu. Ketika saat itu terjadi, apa yang Ibu lakukan? Ya saya harus break dulu ya. Kalau itu kan artinya udah istilahnya burn out gitu kan. Mungkin terlalu banyak nih perubahan atau misalnya kadang-kadang tuh yang bikin saya jenuh atau burn out itu
kalau udah kepentok gitu ya. Jadi kita ada isu atau misalnya menghadapi satu krisis terus kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Wah misalnya kadang-kadang kan ada beberapa investor yang hostile gitu ya. Terus udah gitu ya udah berusaha dijelasin juga nggak bisa paham juga gitu emang kondisi marketnya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kayak gitu ya saya break dulu. Terpaksa harus break dulu. Ya kita bisa banyak kan sekarang caranya bisa healing dulu gitu ya, jalan-jalan terus udah gitu. Atau ya misalnya sesimpel ya ambil cuti aja atau WFH lah di rumah gitu kan. Jadi break dari situasi kerja atau misalnya kita WFH di tempat lain gitu kan, ya ganti suasana. Nah itu biasanya bisa balik lagi tuh. Selama ibu berkarir gitu, seberapa penting untuk bisa melakukan pengembangan diri dan juga skill di industri ini di luar dari pengembangan-pengembangan yang memang diberikan oleh perusahaan? Oh penting banget ya tadi ya. Jadi kan moto saya kan nggak boleh merasa kita udah cukup gitu kan. Jadi kita harus lihat di luar tuh orang bikin apa sih gitu ya. Jadi kan kalau di industri pasar modal ini heavy sekali technical skillnya gitu ya. Dari mulai sertifikasi, mulai background juga kalau bisa yang berhubungan lah dengan ekonomi atau investasi gitu. Nah terus udah gitu standar di industri juga akan terus naik gitu ya. Kalau dulu tuh yang namanya sertifikasi CFA itu mungkin nggak banyak. Kalau sekarang udah banyak gitu kan. Jadi semakin harus kita mengupgrade gitu dan dinamikanya sendiri juga cepat sekali gitu. Jadi technical skill penting, kita harus benchmarking. Kalau misalnya udah sama nih dengan industri praktis, kita harus lihat benchmarking di luar gitu ya. Global tuh seperti apa sih praktisnya? Kita kan bisa ambil ya market yang udah develop gitu kan, seperti di di Amerika gitu. Terus udah gitu mungkin yang sekarang yang lagi maju banget di China gitu ya. Nah jadi kita benchmarkingnya terus tuh harus naik terus gitu ya. Technical skillnya jangan sampai ketinggalan deh. Kalau kita ketinggalan kita pasti udah gak relevan lagi sama industri gitu. Terus udah gitu yang kedua ya soft skillnya tentu aja penting. Semakin naik level kita semakin penting tuh leadership terus udah gitu interpersonal skill gitu. Terutama kan kalau saya direkturnya pemasaran gitu ya. Jadi negotiation skill seperti apa, terus gitu how to hook the clientnya seperti apa. Karena gak ada lah deal yang terjadi di ruang meeting gitu ya. Kita present terus dapat dealnya itu susah banget. Itu maksudnya mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi ya kita harus tahu gimana caranya hook si orang ini gitu. Dengan misalnya kita gali lah interestnya dia seperti apa sih, dia hobinya apa gitu. Kalau yang sekarang misalnya lagi tren padel nih, ya udah kita harus cari nih book padel di mana gitu. Iya. Dan abis itu make a deal-nya di situ. Make a deal-nya justru di situ. Oke, itu menarik. Itu yang banyak orang berpikir, oh kalau deal tuh hanya di ruang presentasi. Padahal makanya ada yang bilang bisnis tuh banyak terjalin di lapangan golf, ya kan? Sekarang di lapangan padel kalau kata Ibu Danika gitu. Skill apa yang paling penting untuk dimiliki di industri ini selain tadi technical skill, interpersonal skill, intrapersonal skill, apalagi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau sukses di dunia investasi? Mungkin yang perlu dimiliki adalah agile ya. Jadi karena tadi kan saya terus mengulang dinamikanya cepat sekali gitu. Jadi kita harus cepat nih beradaptasinya di industri ini. Jadi begitu market condition udah pasti berubah terus, kita harus tahu gimana caranya kita memanfaatkan momentum nih. Waktu momentumnya marketnya turun, kita harus punya nih solusi apa yang dibutuhkan oleh si nasabah atau klien gitu. Begitu marketnya naik, seperti apa lagi gitu. Harus cepat agile-nya. Jadi kita harus cepat kasih solusi baru, kasih inovasi baru supaya tetap bisa keep the relevant gitu. Pas Ibu diangkat gitu ya, Danika, kamu jadi direktur ya gitu. Atau gimana sih ngomongnya tuh? Mau tahu deh, saya tuh belum pernah ngerasain, makanya saya pengen tahu gimana caranya sosok tersebut berbicara kepada Ibu dan apa yang Ibu rasakan gitu pada saat itu. Jadi kalau direktur itu kan di propose-nya tuh sama Board of Commissioner gitu, BOC ya. Jadi salah satu komisaris saya waktu itu panggil saya, terus udah gitu ya kemudian dia sampaikan gitu, kamu mau nggak saya promote nih jadi direktur? Hah, yang bener Pak gitu kan. kaget gitu ya? Kan. Karena ya jujur belum siap gitu ya di saat itu. Karena kan
ya mungkin saya ada lah ya visi untuk menjadi leader di perusahaan. Cuman nggak secepat itu gitu. Mungkin ya 5 tahun lagi lah. Itu berarti di usia berapa? 35. Dan itu ibu ngerasa belum siap di 35? Belum. Wow, padahal ibu udah kerja 17 tahun. 17 tahun. Lalu? Terus tapi ya ada kekhawatiran tentu aja gitu ya. Nanti kalau saya jadi direktur, bisa nggak nih meneruskan kesuksesannya Bahana gitu. Terus udah gitu, adalah ketakutan-ketakutan semacam itu. Bisa nggak saya mengikuti kesuksesannya si direktur yang sebelumnya gitu, cara dia menavigasi perusahaan, cara dia membawa lah kapal ini gitu ya. Tapi ya di sisi lain saya appreciate banget gitu ya dipercaya untuk role ini, dan visi misi saya kan juga besar untuk Bahana gitu ya. Jadi kalau dilihat tuh memang edukasi untuk investasi di Indonesia itu sangat rendah gitu ya, literasi keuangan itu sangat rendah gitu. Jadi banyak lah yang masih belum tahu investasi itu seperti apa, terus udah gitu mulainya dari mana gitu. Jadi itu PR besarnya Bahana justru untuk mengedukasi atau meningkatkan literasi supaya bisa berinvestasi gitu. Berarti ketika ibu shock, ibu kaget, dan ibu memiliki keraguan gitu ya, apa yang ibu afirmasikan ke diri ibu sendiri gitu agar oke, saya yakin saya bisa ngejalanin peran ini. Karena banyak mungkin peluang yang juga diberikan ke orang-orang gitu ya. Tapi mereka juga gak sedikit yang dari mereka ragu dengan dirinya mereka sendiri gitu. Gimana caranya biar kita tuh yakin, oh kita dikasih amanah ini karena memang kita bisa. Gimana cara kita bisa confident sama diri kita sendiri, Bu? Waktu itu saya tanya balik sih sama komisaris saya gitu. Kenapa sih kok Bapak milihnya saya? Kenapa saya? Kan banyak gitu ya opsi yang lain di luar sana mungkin kan. Yang pertama dia bilang ya kita kan memang mau program succession ini berjalan gitu ya. Jadi memang pasti prioritas utama itu selalu talent dari internal gitu. Nah, saya lihat yang paling berpotensi untuk di Bahana TCW ini kamu, karena kamu udah menguasai dari dari hulu ke hilir lah istilahnya gitu ya. Karena udah 17 tahun juga gitu kan. Nah, terus udah gitu kemudian ya kamu ya harus percaya kamu direspek kok sama tim juga. Terus udah gitu koordinasi dengan tempat lain juga oke gitu. Jadi makanya saya propose kamu sebagai direktur ini gitu. Terus ya saya juga yang membuat saya banyak ragu kan tentu saja ini ya stigma untuk role di rumah gitu. Makanya saya juga discuss banyak dengan suami, dengan support system gitu ya, dengan keluarga gitu. Ini gimana nih dengan role baru ini, disupport nggak gitu kan? Karena pasti banyak yang akan saya korbankan, terutama waktu gitu kan. Terus ya alhamdulillah semuanya support sih gitu. Nah itu menarik juga nih. Kita biasanya kalau posisinya semakin tinggi, saya yang bingung tuh gini, kalau laki-laki boleh jadi direktur tapi nggak perlu pusing urusan rumah. Kenapa giliran perempuan kita harus mempertimbangkan itu gitu? Maksudnya kan ini harusnya sama aja gitu kan. Apa yang bisa dibagikan oleh Ibu Danica ke penonton di rumah gitu kan, teman DX, biar apapun role yang lagi kita emban, harusnya kita tuh nggak terlalu pusing juga gitu. Kita harusnya bisa aja sama kayak laki-laki gitu loh. Apa yang bisa di-encourage ke teman-teman perempuan? Ya saya untungnya beruntung ya, support system saya kan cukup strong gitu ya. Jadi saya tuh bisa ninggalin anak saya dengan tenang karena sama family juga, terus ada yang ngurus juga gitu. Tapi kalau misalnya nggak kayak saya gitu ya kondisinya. Sebetulnya kan sekarang juga udah banyak gitu alternatifnya dan fasilitas yang tersedia gitu untuk kita bisa tetap menjalani karir dengan baik gitu kan. Misalnya udah banyak kok daycare gitu ya contohnya. Betul. Terus udah gitu banyaklah cara-cara kita supaya menjamin kehidupan di rumah itu tetap balance sama yang di kantor gitu. Jadi ya jangan takut sih menurut aku ya, jangan takut untuk coba mengemban role baru, untuk coba tetap berprestasi sebagai perempuan gitu. Iya, yang penting yang harus dipastikan sebenarnya memang support sistemnya dulu ya. Benar. Karena support system yang paling berpengaruh besar ke akhirnya ibu bisa kerja dengan tenang, dengan nyaman kan karena support system. Saya mau kembali lagi ke
pekerjaan dan loyalitas. Kalau berbicara industri pasar modal, lalu investasi, ekonomi, ini memang sangat dinamis. Setiap hari pasti ada hal baru. Tapi ada beberapa industri yang memang stagnan, atau mungkin ada beberapa role yang memang kerjaannya itu aja gitu. Apapun yang terjadi ya dia akan melakukan itu gitu. Nah, ini kan yang menyebabkan akhirnya sulitnya seseorang untuk bisa loyal di perusahaan gitu. Saya mau tahu perspektif Ibu, seberapa penting sih kita untuk bisa loyal ke satu perusahaan, dan apa dampaknya ketika kita benar-benar bisa loyal di perusahaan itu, sedangkan ya mungkin perannya nggak banyak berubah gitu each year gitu. Oke, jadi memang kalau dari pengalaman saya kan memang saya kan loyal banget gitu ya, stay di satu perusahaan gitu, terus udah gitu nggak pernah berpikir juga untuk pindah gitu ya. Jadi ya tentu saja ya ada beberapa plus poinnya. Jadi contohnya kayak tadi ya seperti yang saya tanyakan ke komisaris waktu dia propose saya gitu kan, karena ya dia memang melihat lebih prioritas untuk succession planning gitu kan, succession planning, talentnya dari dalam gitu. Jadi kan artinya loyalitas ini salah satu hal yang dinilai juga gitu. Terus yang kedua, pemahaman dari sisi bisnis, dari sisi produk, dari sisi teknikal tentu aja juga sangat mendalam, karena kan saya nggak pernah pindah-pindah. Pasti ya pengetahuan saya jauh lebih banyak dibanding yang 1-2 tahun baru di industri gitu kan. Nah, tapi tentu saja cara saya juga belum tentu menjadi satu-satunya jalan untuk kesuksesan seseorang untuk karir gitu kan. Jadi ya memang itu sangat-sangat tergantung dengan kondisi masing-masing gitu ya. Jadi untuk yang Gen Z yang zaman sekarang ini butuh eksplorasi gitu ya. Ya dia harus cari gitu kan, yang mana sih yang paling pas untuk passionnya dia, untuk pas gitu ya. Kalau saya beruntung banget, jadi saya begitu masuk udah langsung klik, udah langsung dapet gitu ya, dinamikanya cocok, surroundingsnya, environmentnya cocok gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi kan beda-beda nih kondisinya. Jadi menurut saya sih ya nggak apa-apa selama kita lihat selama pindah-pindah ini waktu di satu perusahaan ini apakah kita masih bisa punya value yang sama gitu kan, value-nya sama. Terus udah gitu kita masih bisa contribute gak sih ke perusahaan ini gitu, bisa kasih dampak gak sih ke perusahaan ini. Karena kalau kita lihat ya karir itu kan seperti maraton ya, bukan sprint ya. Kalau sprint kan langsung cepat gitu, tapi seperti maraton. Jadi jangka panjang kita tahu nih ujungnya arah kita tuh udah benar gitu ya. Tetap jadi ke garis finish. Ke garis finish gitu. Bukan berarti kita ngikutin arus gitu kan. Wah, ada orang lari ke sini, lari ke sana, ya udah kita ikut-ikutan aja. Tapi lebih kepada apakah kita finishnya tuh benar gitu. Berarti kalau sekarang kita ngelihat banyak Gen Z, milenial pindah-pindah tuh sebenarnya nggak bisa dilihat jelek satu sisi aja ya. Benar. Selama mereka mau cari gitu kan, yang mana sih yang paling pas buat saya, ya mungkin itu memang harus dilakukan seperti itu, eksplorasi gitu. Iya, karena memang tadi yang Ibu Danika bilang, kebetulan Ibu itu beruntung gitu, masuk pertama kali langsung klik gitu. Sedangkan banyak dari kita mungkin yang harus mencari titik tepatnya dulu baru bisa loyal gitu ya. Berarti kalau misalkan sekarang banyak anak muda yang mau berpindah-pindah gitu kan pekerjaannya, lalu ada yang bilang Gen Z ini kayaknya sekarang lebih berani gitu, lebih vokal gitu, lebih mau asertif gitu juga kan. Apa yang bisa Ibu sampaikan ke teman DX yang juga mungkin Gen Z atau milenial? Teman DX, jadi yang pertama pesan saya tentu saja jangan pernah berhenti belajar ya. Jadi kita harus terus nih membuka diri untuk informasi baru, pengetahuan baru gitu ya, pelajaran baru supaya kita tetap grow. Nah, terus yang kedua kita harus mengutamakan work ethics. Jadi kita harus punya misalnya integrity, positive attitude gitu. Karena itu yang akan menjadi brand kita nih di masa depan ya, untuk dinilai orang lain gitu kan. Terus yang ketiga, ya ini mungkin Gen Z udah lebih advance ya, work-life balance gitu menurut saya. Jadi tetap harus balance, jangan sampai kamu mengejar ambisi, terus akhirnya mengorbankan kesehatan, mengorbankan family dan lain-lain sebagainya gitu. Terus yang terakhir ya trust the process gitu. Jadi jangan sampai kita merasa kok ini udah berusaha banget tapi belum ada hasilnya gitu. Ya udah tenang aja, nanti suatu saat nanti akan kelihatan kok hasilnya gitu. Karena tadi yang seperti saya bilang, karir itu seperti maraton gitu ya. Jadi memang ini jangka panjang,
tetap be the best version of yourself setiap hari, pasti nanti akan ada kok hasilnya. Oke. Berbicara tentang Gen Z dan juga milenial, yang tadi aku mention per COVID kemarin itu banyak sekali investor-investor baru muncul gitu kan, dan Ibu sebagai direktur dari perusahaan manajer investasi besar di Indonesia, pasti kan Ibu juga melakukan investasi. Kasih bocoran Bu, Ibu tuh investasinya di instrumen apa aja dan pertimbangannya apa? Terlepas dari perusahaan ini adalah perusahaan reksadana atau segala macam gitu. Kita pengen tahu nih perspektif Ibu tuh sebagai seorang Danica. Oke, jadi kalau ya teorinya dulu ya. Iya. Teorinya dulu sebetulnya kan investasi itu adalah investasi yang benar itu adalah investasi yang punya tujuan. Gitu. Jadi kita harus tahu nih ujungnya kita mau mencapai apa sih. Misalnya nih, wah saya mau beli rumah nih 10 tahun lagi gitu kan. Kita harus kenali juga diri kita ini seperti apa sih. Kita bisa nggak terima misalnya fluktuasi gitu, atau kita konservatif banget. Waduh nggak bisa deh terima turbulence gitu ya. Ya udah. Nah sekarang range investasi itu kan udah banyak banget gitu, dan toolsnya pun juga ada banyak gitu ya. Ada yang mulai dari yang volatile banget nih saham gitu ya. Terus udah gitu yang mungkin udah banyak lah dikenal sama orang-orang obligasi retail Indonesia gitu. Terus udah gitu ada yang konservatif banget lah, SBN, masih deposit, emas, terus properti itu jadul lah ya, jadul lah. Bapak saya juga dulu investasinya seperti itu gitu. Nah kalau untuk saya pribadi ya diversifikasi kuncinya gitu. Jadi saya punya tuh di beberapa aset ini, terus udah gitu saya sesuaikan dengan fase kehidupan saya gitu. Misalnya waktu dulu zaman saya masih kuliah atau masih baru-baru mulai kerja, itu kan berarti kan saya masih bisa menerima risk yang besar gitu ya. Fluktuasi nggak apa-apa, orang masih belum ada tanggungan kok. Nah itu nggak apa-apa, dimaksimalin aja di saham gitu. Nah tapi kan semakin saya berkeluarga, punya tanggungan, nah ini udah mulai nih profil risiko saya mulai harus lebih mengecil, harus lebih konservatif gitu ya. Nah saya udah mulai pindahin nih alokasinya lebih ke obligasi negara, SBN atau ORI gitu ya. Terus udah gitu mulai nyicil-nyicil properti deh gitu, karena kan nanti untuk jangka panjang ke depan. Jadi gitu. legacy juga kalau jadi properti legacy kan. juga. Nah semakin menuju yang lebih berumur ya tentu aja nanti akan shifting gitu ya. Aset alokasinya lebih ke yang banyak yang konservatif gitu. Seberapa penting Bu untuk diversifikasi? Sangat penting dong. Jadi ya kan ada istilahnya don't put your eggs in one basket kan. Ya. Nah itu kalau misalnya udah nggak pas gitu ya profil resikonya, sekarang nih saya taruh di saham, terus udah gitu saya bettingnya terlalu besar gitu ya, semua dana tabungan dan dana kehidupan saya masukin ke saham. Nah once itu udah drop ya udah gitu kan, selesai gitu. Tapi kan kalau misalnya kita alokasinya banyak di beberapa aset gitu ya kan, kalau misalnya ada yang turun ada yang naik juga pasti gitu. Nah itu sebenarnya filosofi dasarnya dari reksadana gitu. Jadi kita banyak mengkombinasikan satu basket itu dengan beberapa instrumen. Oke, beberapa instrumen ya. Beberapa instrumen. Oke, nah, boleh Bu dikasih bocoran lagi lebih luas lagi, mungkin ada teman DX yang juga pengen tahu. Reksadana yang Ibu kelola tuh reksadana yang seperti apa? Dan apakah retail juga bisa memiliki reksadana itu gitu, boleh Bu? Ya, jadi kalau reksadana ini kan jadi sifatnya seperti keranjang ya, jadi basket gitu kan. Jadi komposisinya ada macam-macam, ada jenisnya tuh macam-macam juga. Ada yang namanya paling konservatif itu namanya reksadana pasar uang. Nah ini kayak kita beli deposito aja yang kita masuk di beberapa deposito. bank gitu, di beberapa langsung. bank itu yang paling konservatif. Nah kemudian naik kelasnya ke reksadana pendapatan tetap. Nah ini investasinya ke obligasi nih. Tapi obligasinya nggak cuma satu seri, obligasinya banyak gitu serinya, dan bisa dikombinasi juga obligasi negara sama obligasi korporasi, bisa dicampur gitu. Nah terus naik lagi ada yang balance, campuran antara obligasi sama saham gitu. Jadi kalau misalnya obligasinya naik, sahamnya turun, masih bisa turn off gitu ya. Nah yang paling agresif ya reksadana saham. Tapi reksadana saham pun juga banyak kombinasinya gitu. Jadi nggak cuman masuk ke satu saham A itu aja, nggak gitu. Jadi secara regulasi pun kita diatur minimal itu ada 10 nama gitu. Jadi udah pasti terdiversifikasi kan, nggak cuman misalnya saham A aja gitu, tapi minimal ada 10 nama gitu, dan itu harus kita kelola dengan
strategi investasi gitu. Dan itu berarti investor retail gitu atau investor kecil juga bisa memiliki reksadana sebenarnya. Tentu aja bisa, dan salah satunya lewat Dextrade juga bisa gitu. Jadi kita buka mulai berinvestasi itu dengan nominal yang sangat kecil, dengan 100.000 aja udah bisa gitu. Jadi siapapun bisa mulai investasi dan nggak perlu pusing gitu mikirin akses ataupun mikirin nominalnya gitu. Karena dari nominal paling kecil juga sebenarnya udah bisa. Betul. Nah, berkaitan dengan waktu. Ada yang bilang waktu terbaik tuh kemarin, waktu Betul. terbaik kedua tuh adalah sekarang gitu. Kalau berbicara tentang waktu, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat? Apakah kita akan selalu menunggu buy on weakness? Apakah kita harus selalu menunggu krisis gitu kan baru kita beli? Atau ada juga metode DCA gitu kan, dollar cost averaging, yang kita bisa nyicil setiap bulannya. Sebenarnya momentumnya nih gimana baiknya? Ya, jadi kalau mimpinya semua orang tentu aja buy on weakness, sell on high gitu kan. Tapi kan nggak selalu bisa terjadi seperti itu. Tapi pada prakteknya susah sekali untuk bisa menguasai pasar lah ya. Untuk menguasai momentum pasar itu susah sekali gitu kan. Kita punya di Bahana TCW itu punya tim analis, tim fund manager yang udah lengkap juga dan udah ngeliatin hal itu setiap hari. Itu pun juga masih susah gitu kan. Nah, jadi sebetulnya tadi saya sempat singgung filosofi investasi yang benar itu adalah investasi yang punya tujuan gitu. Jadi kita harusnya udah nggak perlu lagi bingung sama momentum pasar gitu ya. Kapan turun, kapan naik, udah nggak perlu pusing. Apalagi ini produknya reksadana kan. Reksadana itu udah dipikirin sama si fund manajernya gitu. Jadi yang kita perlu pikirin justru kebutuhan kita nih. Kita mau apa sih 10 tahun lagi, misalnya mau beli rumah atau misalnya mau menabung deh untuk tabungan pendidikan anak 10 tahun lagi anak saya udah kuliah gitu ya. Nah, berapa nih nominalnya yang harus kita capai, harus kita kumpulkan, misalnya 1 miliar gitu ya. Oke, kalau begitu 1 miliar ini saya tarik ke sekarang, berapa dong cicilannya per bulan, dan itu saya matchingkan nih dengan produk yang memberikan imbal hasil yang cocok gitu. Jadi seharusnya investasi yang ideal itu seperti itu. Jadi udah nggak perlu lagi bingung, wah kapan ya saya harus jual, kapan ya saya harus beli lagi. Karena sebetulnya kalau konsepnya reksadana, timing momentum jual dan belinya itu akan dilakukan oleh si fund manajernya. Iya. Dan untuk mungkin teman-teman DX yang sekarang juga baru meniti karir di industri ini gitu kan, bahkan juga baru mulai, apa tips dan juga pesan paling berharga gitu dari Ibu Danica agar mereka bisa berkarir sukses di industri ini seperti Ibu? Ya, jadi sangat penting punya integritas ya, apalagi di zaman sekarang ini. Integritas itu sangat berharga gitu kan. Jadi itu juga menjadi value yang paling basic gitu ya untuk kita. Kalau bisa kita nggak punya integritas, ya mau apa gitu kan. Terus udah gitu networking juga sangat penting gitu kan, karena kita nggak pernah tahu lah orang yang misalnya nih saya sama Mbak Syaf gitu ya, nggak tahu deh nanti ke depan kita ketemu lagi di mana gitu kan. Bisa ada opportunity yang terbuka baru yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya gitu. Terus yang terakhir tentu aja juga kita harus sesuai passion ya gitu. Jadi harus cari nih, ya nggak apa-apa pindah-pindah karir nggak apa-apa. Yang penting kita cari nih passion kita apa sih yang cocok buat kita gitu. Dulu saya pernah baca ada tulisan life is like connecting the dots. Kadang untuk ketemu sama passion kita itu memang kita harus lompat ke A dulu, B dulu, C dulu. As long yang tadi Ibu bilang kita tahu garis finish kita di mana, kita tahu apa yang mau kita kejar, ya nggak apa-apa kita lakuin dulu aja dots berbeda itu gitu. Dan itu mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman ya. Semoga kita mendapatkan hal yang beruntung sama kayak Ibu gitu, ketemu langsung match gitu kan. Cuman kan nggak semua selalu mengalami keberuntungan. Cuman luck itu udah pasti ada. Cuman harus kita kejar gitu ya Bu ya. Thank you banget Bu udah mau diskusi sama kita, udah mau ngobrol-ngobrol di podcast The Extraordinary. Semoga banyak yang terinspirasi, semoga banyak yang bisa semakin semangat lagi juga menjalankan karirnya di tengah gonjang-ganjing dunia ini ya, yang sekarang akhirnya ada hashtag kabur aja dulu juga Bu. Betul. Ya kan, jadi dan itu nggak masalah ya Bu, kabur dulu. Iya dong. Jangan sampai jauh-jauh tapi kaburnya. Jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Gitu, jadi gak apa-apa kita coba aja kejar dulu. Kali aja ya membuka peluang gitu. Yang pasti harus berani nyoba. Thank you banget ya Bu atas tips investasinya. Sama-sama.
sharing-sharingnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Thank you Bu Danika. See you next time. Itu dia tadi ya diskusi dan juga ngobrol-ngobrol singkat saya bersama dengan Ibu Danika. Semoga sekali lagi yang kami sampaikan di sini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di The Extraordinary Minds berikutnya. Sampai jumpa.